Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta umatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, hari ini adalah kegiatan di mana saya akan mencoba melakukan diseminasi terkait budaya positif, di mana saya telah mempelajari ini di modul 1.4 calon guru penggerak. Namun sebelum saya menjelaskan ini, mari kita dengarkan dulu sambutan dari kepala sekolah yang hari ini akan diwakilkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kepada Ibu Asma disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat datang di kelasnya Pak Cuy. Insya Allah beliau adalah guru penggerak yang memang insya Allah menggerakkan kita semua ya Pak ya. Dan ini sebagai langkah bagus, kita hari ini akan mendengarkan tentang budaya positif katanya. Jadi mari kita simak dengan baik dan semoga perjalanan menjadi guru penggeraknya lancar. Sehingga mungkin selamat pada Pak Cuy untuk terus menggerakkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Asma yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi sedikit menjelaskan. Saya Cucup Sohibul Makomat SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Ya, insya Allah mudah-mudahan kedepannya banyak lagi guru-guru penggerak di sekolah kita, karena semakin banyak guru penggerak maka semakin cepat proses untuk perbaikan pendidikan lebih kedepannya. Saya didampingi oleh Pak Rahmat sebagai pengajar praktik, beliau dari SMKN 2 Kota Bogor. Jadi beliau yang terus mendampingi saya selama proses pendidikan guru penggerak ini. Adapun untuk fasilitatornya yaitu Pak Hendri Anis, beliau dari Riau, namun ditugaskan menjadi fasilitator Jawa Barat untuk kelas 8. Itu Bapak Ibu terkait perkenalannya. Selanjutnya saya akan mulai melakukan diseminasi atau menjelaskan kembali ke Bapak Ibu, mensosialisasikan terkait budaya positif yang ada di modul 1.4. Nah, yang pertama adalah terkait makna dari budaya positif. Bahwa budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dalam upaya perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sehingga murid-murid dapat berkembang, diantaranya menjadi pribadi yang terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ini kurang lebih makna dari budaya positif, karena ke depan itu sudah tidak ada lagi teacher center, tetapi student center atau berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Nah, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kurang lebih ada 5 terkait budaya positif ini. Yang pertama, bahwa setiap anak terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing dan kodrat zamannya. Sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Kemudian yang kedua, mengedepankan budi pekerti. Yang berikutnya, tugas guru itu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman setiap murid. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, jadi tidak sama. Mungkin ada istilah jangan mengajarkan ikan untuk terbang gitu, atau jangan mengajarkan kera untuk berenang dan lain sebagainya. Jadi bahwa setiap anak itu memiliki bakat masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan cara yang kita mau, tapi kita harus menggali anak-anak potensinya ada di mana. Nah, yang terakhir adalah berpusat pada murid.
Selanjutnya yaitu terkait perubahan paradigma Bapak Ibu, bahwa dalam upaya bersama dalam membangun kebiasaan budaya positif, ini sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan keunikan dan potensinya secara luas, mandiri dan penuh dengan nilai-nilai budi pekerti. Ya. Umumnya disiplin selaras dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam membersamai murid dalam melakukan proses pembiasaan positif. Nah, berikut ini adalah terkait paparan dari Dr. William Glasser tentang choose theory atau teori kontrol, bahwa upaya kontrol yang dilakukan berikut ini adalah sebuah ilusi. Jadi selama ini yang kita lakukan menurut William Glasser adalah ilusi. Nah, ilusinya apa aja? Yang pertama, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin selama ini kita beranggapan bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menurut William Glasser itu adalah sebuah ilusi. Yang kedua, guru harus selalu dan mampu mengontrol murid. Nah, itu yang asumsi sekarang, tapi menurut William Glasser itu juga adalah sebuah ilusi. Kemudian semua peraturan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut Glasser juga ini adalah sebuah ilusi. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga menurut Glasser adalah sebuah ilusi. Ya. Nah, ini adalah terkait perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Mungkin dalam dunia guru BK mungkin sudah memahami terkait hal ini, bahwa berdasarkan stimulus respon itu saya dapat mengontrol orang lain atau kita dapat mengontrol orang lain. Tapi berdasarkan teori kontrol itu saya tidak dapat mengontrol orang lain, ya, kita tidak dapat mengontrol. Yang berikutnya, saya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan saya. Ya. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, saya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada banyak perbedaan. Yang berikutnya terkait perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau stimulus respons ketika ada orang bersalah itu dianggap buruk gitu. Tetapi berdasarkan teori kontrol, bahwa semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Ketika anak misalkan datang terlambat atau misalkan anak melakukan perbuatan salah, itu sebenarnya ada tujuan. Tujuannya apa? Nah, itu yang harus sebenarnya kita gali. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal, akhirnya kita maksa gitu. Tapi berdasarkan teori kontrol, itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Yang berikutnya, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon seperti itu, kalau nggak menang kalah gitu. Tapi kalau teori kontrol itu berpikir menang dan menang. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi berdasarkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ini ada beberapa perbandingan atau perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita mulai masuk ke disiplin. Bahwa penindakan disiplin cenderung dikaitkan dengan tata tertib, keteraturan, dan kepatuhan pada suatu peraturan tertentu yang sudah disepakati bersama. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kondisi demikian cenderung berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman. Justru hal demikian merupakan salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan. Ya, itu terkait disiplin. Nah, ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dewasa ini dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi nanti ada kurang lebih ada 3 motivasi. Yang 2 adalah motivasi eksternal dan 1 adalah motivasi internal. Itu
tugas kita adalah bagaimana membangkitkan motivasi internal tersebut. Nah, ini Bapak Ibu terkait motivasi yang saya sebutkan tadi ada 3. Yang pertama itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini rata-rata orang tidak melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya tidak dihukum. Nah, itu karena motivasinya masih eksternal karena peraturan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Ya, motivasi yang kedua ini biasanya anak akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ada tambahan nilai nggak? Ya, nah bisa, misalkan apakah ada tambahan nilai, misalkan, atau misalkan yang bisa akan dapat poin sekian, atau misalkan yang bisa melakukan akan dapat misalkan permen dan lain sebagainya. Nah, itu masih motivasinya eksternal karena ingin mendapatkan imbalan. Ya. Dan yang ketiga, ini yang diharapkan ada, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan bersama. Ya, pertanyaan yang munculnya mungkin, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi harapannya anak itu muncul motivasi internal sehingga tidak lagi apa peraturannya atau misalkan apa imbalannya dan lain sebagainya. Ya, jadi muncul kesadaran diri untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu terkait budaya positif. Jadi nanti kita akan simulasikan cara membuat peraturan kelas. Mungkin ini lebih kalau di kita selama ini adalah kontrak belajar. Ya, selama ini kita sudah membuat kontrak belajar, itu sesungguhnya adalah peraturan kelas. Ya, peraturan kelas. Nah, setelah peraturan kelas, kita akan menaikkan menjadi keyakinan kelas. Ya, kalau selama ini kita hanya stop di peraturan kelas atau kontrak belajar, nanti kita akan menaikkannya menjadi keyakinan kelas. Ya, kita akan menarik menjadi keyakinan kelas. Yang berikutnya, dari setelah keyakinan kelas dibentuk, maka kita akan ciptakan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir adalah ketika lingkungan positif kita sudah bangun, maka insya Allah budaya positif di sekolah itu bisa berjalan. Nah, ini terkait keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Kemudian mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus melaksanakan tugas piket? Sedangkan di sekolah itu ada OB atau office boy atau petugas kebersihan. Mungkin ada yang bertanya lagi, mengapa kita harus membuang sampah sesuai dengan jenisnya? Misalkan ada organik, anorganik. Atau mungkin juga nanti ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, disinilah kita harus membuat keyakinan kelas, tidak hanya peraturan kelas. Kita harus bisa bersama-sama menyepakati bahwa peraturan yang kita buat ini sebenarnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah nilai-nilai tersebut adalah keyakinan kelas. Ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan pada kecenderungan melakukan sesuatu yang baik bagi dirinya ataupun lingkungan berdasarkan pada ketakutan terhadap peraturan-peraturan yang ada, atau dengan kata lain tidak berdasarkan motivasi internal. Ya, ini definisi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, agama, maupun bahasa. Menurut Gosen, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nanti ke depan kita akan bangun tidak hanya membuat peraturan kelas atau kontrak belajar, tapi juga membentuk keyakinan kelasnya. Nah, ini terkait pembentukan keyakinan kelasnya.
Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu hanya mungkin 1 atau 2 kata saja. Kalau peraturan kelas itu 1 kalimat panjang biasanya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi nilainya adalah nilai yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Karena nanti ketika kita membuat peraturan kelas, ketika ditarik ke nilai yang lebih besarnya lagi, universal, itu hanya akan mungkin bisa jadi 2 atau 3 poin. Misalkan dari tadinya peraturannya ada 10 poin, kemungkinan bisa menjadi mengerucut jadi 2 atau 3 poin saja, 3 keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Jadi sebaiknya ketika membuat kontrak belajar atau peraturan kelas itu betul-betul muncul dari anak gitu, bukan dari kita yang menentukan. Misalkan peraturannya apa aja nih di kelas, itu harus muncul dari anak-anak. Jadi anak-anak biarkan yang memunculkan. Terlepas redaksi kalimatnya positif atau negatif, itu munculkan saja dulu. Kemudian yang berikutnya, bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan setiap semester ditinjau kembali apakah memang masih relevan atau tidak. Nah, ini kurang lebih perbedaan antara peraturan dengan keyakinan, ya, peraturan kelas atau dengan keyakinan kelas. Misalkan kalau peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu redaksi peraturan. Kalau keyakinan kelas atau nilainya apa nih ketika anak itu diminta datang 15 menit sebelum pembelajaran? Itu maka nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Atau boleh juga katanya berkomitmen, ya. Kemudian yang kedua, setiap murid harus sudah terbiasa H-1 menyiapkan diri dalam memahami materi atau pelajaran yang akan dipelajari di kelas. Ini mungkin peraturan kelasnya panjang, tapi keyakinan kelasnya itu komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu dari poin ke-1 ke-2 saja, ini kata nilainya dan menjadi sama, berkomitmen. Ya, tadinya ada dua peraturan, maka keyakinan kelasnya menjadi 1 keyakinan. Oke. Berikutnya, harus saling membantu dalam kebaikan sehingga tidak ada yang merasa terganggu atau tidak nyaman di kelas. Sedangkan untuk keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi keyakinan kelas itu hanya lebih spesifik lagi, lebih global lagi secara nilainya. Yang keempat, dapat saling berdiskusi secara positif dan saling memberikan saran positif antar teman. Maka keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini nomor 3 dan 4 juga menjadi 1 nilai keyakinan kelas, ya. Bahkan sebenarnya nomor 5 juga sama, ya. Saat proses berdiskusi agar dapat saling menghargai dan tidak ada yang merendahkan atau mencemooh. Jadi ketika proses nanti membuat peraturan kelas itu bebas saja, anak-anak munculkan aja kalimatnya seperti apa, baik itu positif maupun negatif kita masukkan. Kemudian berikutnya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sesuai penugasan di kelas, ya. Maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab dan komitmen pada tujuan, atau secara umumnya lagi itu berkomitmen. Ya, kemudian bersama-sama menghindari rokok dan atau apabila ada yang pernah mencoba atau sudah sampai terbiasa merokok untuk segera dihentikan. Maka keyakinan kelasnya apa nih terkait rokok? Berarti kan bisa kesehatan, bisa tanggung jawab, komitmen pada tujuan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas itu bisa ditarik intinya apa gitu. Contoh misalkan
menggunakan helm saat berkendara. Nah, kira-kira Bapak Ibu nilai keyakinan kelasnya apa? Nilai keyakinannya dari betul, keamanan atau keselamatan ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya terkait keyakinan itu seperti itu. Jadi kita menarik inti dari peraturan itu apa gitu. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misal, kalau hukuman itu biasanya tidak melihat peraturannya apa. Misalkan ketika anak datang terlambat, ayo pusat, misalkan ayo lari keliling. Nah, itu tanpa didasari apapun, ketika kita menyuruh itu maka itu adalah hukuman. Tapi ketika misalkan anak datang terlambat, kamu tahu peraturannya apa? Misalkan tahu Pak, tidak boleh datang terlambat. Terus konsekuensinya apa ketika kamu datang terlambat? Maka saya harus mengaji Al-Quran Pak. Nah, berarti silakan kamu sekarang mengaji. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu berdasarkan dari aturannya apa, kemudian konsekuensinya apa. Itu jelas ya. Kemudian membuat anak ini sakit untuk jangka waktu yang lama, karena mungkin anak merasa tidak ada di peraturannya, tapi kok saya disuruh melakukan itu gitu. Pasti itu akan membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama, ya, fisik maupun hatinya. Sedangkan untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Pada akhirnya ketika anak dihukum itu akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak akan menghargai kedisiplinan, karena sudah jelas ketika melanggar sanksinya apa, itu konsekuensinya apa, itu ada dalam peraturan. Kemudian kalau hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan ya. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Jadi mungkin ketika ada anak menyakiti dirinya sendiri, perlu kita ketahui kemungkinan ada anak yang merasa dihukum, entah itu dari pihak sekolah ataupun dari lingkungan keluarganya di rumah gitu ya. Maka ini kecenderungannya akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Jadi kalau ada anak yang cutting dan lain sebagainya, perlu kita gali kemungkinan dia itu mendapatkan hukuman, baik itu dari sekolah ataupun dari lingkungan keluarganya. Kemudian untuk hukuman ini adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, berikutnya adalah hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika anak salah itu pasti akan disembunyikan, tidak mengaku karena takut dihukum dan lain sebagainya. Tapi kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan untuk tidak melanggar. Kemudian hukuman itu emosi yang munculnya itu akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya. Misalkan kayak tadi yang terlambat, tapi diasingkan atau diasingkan sementara waktu dengan harus mengaji dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, maka sejatinya ada kebutuhan dasar manusia yang dalam diri anak itu yang tidak terpenuhi. Ya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama kebutuhan survival atau bertahan hidup atau lebih ke makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian ada cinta kasih atau kasih sayang. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan atau power ya. Misalkan ada anak melakukan membuli siswa lain. Nah, itu mungkin karena dia akan merasakan kesenangan ketika membuli orang lain gitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui dulu. Kenapa anak itu melakukan sesuatu? Pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalkan di rumah anak kurang kasih sayang, kemudian di sini mencari kasih sayang, tapi ada yang dengan hal yang positif, ada juga dengan hal yang negatif. Maka ini yang perlu kita gali. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu justru kita harus
cari dulu identifikasi kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum anak tersebut penuhi, dan akhirnya anak melakukan hal negatif untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Oke, ini salah satu contoh saja. Pak Ahmad, guru kelas 10, sedang mencari cara untuk mengetahui perilaku salah satu muridnya di kelas bernama Maimunah. Beberapa anak sudah menyampaikan keluhannya jika sekelompok atau kegiatan diskusi kelompok, satu kelompok dengan Maimunah, maka yang seringkali tampak mengantuk dan kurang bersemangat. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ahmad, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apakah Maimunah melakukan, apa alasan Maimunah melakukan hal tersebut? Nah, dalam konteks yang tadi Bapak Ibu, ini ilustrasi saja, contoh bahwa kita mengidentifikasi apa jawaban dari Maimunah. Apabila jawabannya adalah karena dia mengantuk karena harus bergadang menyelesaikan tugas, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kesenangan dan kebutuhan untuk diterima. Ya, kemudian jika jawabannya ia merasa senang, temannya jadi banyak yang membantu dirinya dan memperhatikannya di kelompok, maka kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, mungkin dia kurang diperhatikan sehingga dia ingin mencari perhatian dengan misalkan tidak melakukan sesuatu di saat kerja kelompok tersebut. Kemudian apabila jawabannya dia merasa walaupun tidak membantu proses kerja kelompok, tetapi saya bisa menjadi presenter pada saat kelompok, ya, berarti dia ingin kebutuhan dasarnya adalah menguasai kelompoknya dengan cara dia mengatur dan dia yang menjadi yang mempresentasikan di kelas, seperti itu. Kemudian apabila jawabannya karena dia merasa bosan dengan proses kerja kelompok yang selalu mencatat materi yang sama, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah terkait kebebasan, ya. Dan yang terakhir, apabila karena dia malas karena dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena memang tidak ikut dalam kerja kelompok, maka kebutuhannya dia adalah kesenangan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dulu Bapak Ibu kenapa anak melakukan sesuatu, ya. Nah, ini adalah terkait motivasi. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, ada juga identitas yang kontrol diri, ada kontrol dari luar dan sebagainya. Nah, ini terkait posisi kontrol kita Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita sebagai pendidik ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, posisi kontrol pertama kita itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol kita sebagai teman dengan siswa itu. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Nah, biasanya kalau sebagai penghukum itu guru yang dilakukan guru itu biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya itu. Tapi kalau sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya dia ingin anak itu merasa bersalah. Misalkan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan itu, atau misalkan ibu kecewa, bapak kecewa kamu melakukan itu, misalkan, ya. Atau misalkan ayo dong kamu jangan seperti itu, nanti bapak dimarahi kepala sekolah dan sebagainya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita ingin anak itu merasa bersalah dengan perbuatannya. Nah, itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Atau kalau posisi kita sebagai teman, maka dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan ketika anak melanggar, udah kamu harusnya gini aja, ini ya. Biasanya cenderung untuk mengasih solusi-solusi terhadap perbuatan kesalahan anaknya. Itu posisi sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau itu akan menghitung dan mengukur. Posisi pemantau ini bisa lebih kepada ini Bapak Ibu, kepada
memantau ini lebih kepada misalkan dikembalikan lagi ke peraturannya, misalkan tata tertibnya apa, misalkan nah kamu kenapa datang terlambat? Jangan alasan. Kamu tahu nggak ketika terlambat itu di peraturan konsekuensinya apa? Misalkan maksudnya saya harus ngaji Pak. Oke, berarti kamu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Mengaji Pak. Ya udah silakan lakukan. Nah itu lebih kepada posisi kita sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau itu tidak perlu repot-repot Bapak Ibu, tinggal kembalikan saja ke peraturannya apa, kemudian konsekuensinya apa. Itu adalah sebagai pemantau. Dan yang ketiga ini identitas berhasilnya sebagai manajer. Kalau manajer biasanya akan bertanya, ya, mengajukan pertanyaan, menggali informasi, membuat pertanyaan, dan ujung-ujungnya nanti adalah melakukan segitiga restitusi yang nanti saya akan dijelaskan di akhir. Itu melakukan segitiga restitusi, artinya agar anak tidak mengulangi kesalahan lagi, tapi informasi itu muncul dari anak sendiri, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian kalau kembali lagi, kalau berkatanya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu biasanya kalau menghukum, rasakan. Kalau membuat rasa bersalah, tadi kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi ingin anaknya itu merasa bersalah. Kalau teman tadi ya, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu ini dan sebagainya. Gitu. Kemudian, nah tadi pemantau itu ya, apa peraturannya? Kemudian apa yang, nah kalau untuk manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau manajer nanti akan mengembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang tadi sudah dibentuk tadi Bapak Ibu, ya. Jadi nanti prosesnya Bapak Ibu diharapkan bisa membuat peraturan kelas dulu di kelasnya saat proses pembelajaran, kemudian membuat menjadi kalimat positif. Setelah itu selanjutnya menarik kesimpulan atau menjadikan keyakinan kelas. Nah dari keyakinan kelas inilah maka kita bisa menjadi seorang manajer, ya. Maka tanyakan apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar, gitu, dan lain sebagainya. Untuk hasilnya sendiri, kalau penghukum dia anak bisa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, bahkan bisa melakukan hal yang lain, ya, terhadap barang-barang milik guru tersebut. Ya, itu biasanya kalau penghukum seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah, itu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian kalau sebagai teman, itu biasanya ketergantungan. Jadi apa-apa ini lagi ke guru tersebut yang merasa menjadi teman. Kemudian kalau pemantau itu akan menyesuaikan diri bila diawasi, ya, karena tadi mengembalikan lagi kepada peraturan. Dan kemudian sebagai manajer itu menguatkan pribadi, ya. Kemudian kalau kaitan dengan dunia berkualitas, kalau penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ada di luar dunia yang diinginkan anak, gitu, sosok yang ibarat sosok yang tidak diharapkan oleh anak. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, murid akan meletakkan guru dalam dunia berkualitas, ya. Kemudian kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas dia. Jadi orang yang sangat penting dalam membentuk karakter dirinya. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian untuk kalau muridnya berkata, ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, pasti akan ngomong seperti itu. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, pasti anak ini akan yang muncul adalah maafkan saya ya Bu, maafkan saya Pak, saya sudah melanggar dan sebagainya. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata begitu, gitu. Jadi anak akan
oh ya enak nih misalkan gitu ya. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis dan lain sebagainya. Ya, itu karena terkait mengembalikan lagi pada peraturan. Kalau sebagai manajer nanti murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, jadi ini yang diharapkan muncul itu kita sebagai manajer, walaupun tidak setiap waktu kita bisa menjadi seorang manajer. Kemudian dampak pada murid, kalau penghukum itu mengulangi kesalahan, kalau pembuat merasa bersalah, dampaknya akan merasa rendah diri. Kemudian sebagai pemantau, sebagai teman lemah, tidak mandiri dan akan tergantung terus pada guru yang menjadi dianggap teman tersebut. Kemudian sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ke depan diharapkan kita bisa menjadi manajer. Bentar Bapak Ibu ini. Aduh, memorinya penuh. Bapak Ibu ada yang ingin itu? HP yang memorinya banyak? HP saya kayak lo apa tadi? Orang tidur penuh. Rumahnya nih Yang bisa. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini terkait restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Menurut Ghazan, restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Murid diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ke depan itu kita harapkan kita bisa menjadi manajer yang melakukan proses segitiga restitusi, artinya mengajak anak untuk berkolaborasi untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukannya. Restitusi merupakan alternatif dalam upaya memecahkan masalah murid, ya, karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kamu mau nggak melakukan segitiga restitusi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ya ada 5 kebutuhan dasar. Di restitusi ini kita akan gali kebutuhan dasar apa yang ingin coba anak tersebut penuhi terkait yang dilakukannya. Kemudian yang kelima, restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ya, jadi bukan pada tindakannya tapi ke karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi mencari solusinya apa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi kalau tadi sebagai penghukum dia akan merasa terasingkan dari kelompoknya. Tapi kalau restitusi itu akan diharapkan anak timbul kesadaran dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan akan mengembalikan lagi pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan ketika menemukan anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Langkah yang pertama adalah stabilkan identitas. Misalkan ketika anak melakukan kesalahan, contoh misalkan ada anak misalkan dia merasa difitnah nih, ada suatu kasus, ada anak difitnah, kemudian karena merasa dia tidak melakukan difitnah, akhirnya dia melabrak orang yang memfitnah itu. Kamu ya bisa sampai maki-maki, kamu
dan lain sebagainya dengan kata-kata kasar. Kemudian anak tersebut dilaporkan misalnya ke guru, kemudian kita mengajak restitusi, kemudian kita tanya apa yang sudah kamu lakukan misalnya. Maka anak akan, Pak, masa saya difitnah Pak, saya difitnah gini-gini, terus saya langsung aja maki-maki dia Pak karena saya merasa nggak terima difitnah. Nah, dalam proses menstabilkan identitas ini, maka kita jangan menyalahkan dulu perbuatan anak tersebut, tapi kita bangun stabilkan identitas dengan misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sampaikan itu. Atau misalkan sampaikan juga bahwa misalkan kalau bapak menjadi kamu, tentu bapak juga akan melakukan hal yang sama. Jadi itu dulu supaya anak itu merasa diterima dulu gitu. Oh ternyata sama nih misalkan antara guru yang menanyakan dengan apa yang telah diperbuatnya. Dia melakukan kesalahan tapi dia tidak disalahkan dulu. Nah itu adalah proses menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika emosi anak sudah mulai turun, sudah mulai reda, baru kita ke langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita mulai tanya, kira-kira kamu memaki anak tersebut yang memfitnah kamu, kira-kira itu perbuatan yang benar atau salah ya? Nah, baru setelah anak mulai mereda di situ, baru kita validasi tindakan yang salah. Ya, misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau bisa misalkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, seperti itu. Jadi langkah kedua baru setelah anak stabil emosinya atau identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salahnya. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, oh ternyata misalkan memaki-maki itu salah, ini salah, baru langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinannya. Ya, misalkan tadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang kamu langgar misalkan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi inilah langkah segitiga restitusi. Ketika kita posisinya adalah sebagai seorang manajer, ya, jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinannya, ya, menanyakan keyakinan. Setelah itu baru dilakukan kira-kira apa yang kedepannya akan kamu lakukan agar hal itu tidak diulangi lagi. Jadi inilah ada serangkaian segitiga restitusi yang harus kita lakukan ketika posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Saat proses pembelajaran materi ini, Bapak Ibu sempat ada yang menanyakan apakah setiap anak melakukan kesalahan kita bisa melakukan segitiga restitusi. Maka saat itu instruktur menyampaikan memang tidak selamanya bisa kita melakukan sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi. Tapi sepahit-pahitnya atau ketika terplesetnya, maka kita jadilah sebagai seorang pemantau. Ya, sebagai pemantau tadi yang dijelaskan bahwa kita kembalikan lagi lah ke peraturan, misal peraturannya apa, kemudian konsekuensinya apa. Jadi tanpa harus misalkan melakukan emosi yang berlebihan, kita paling tidak itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Ya, jadi kembalikan ke peraturan dan konsekuensinya. Tapi jika memungkinkan Bapak Ibu sebagai manajer, maka bisa nanti melakukan segitiga restitusi ini. Itu Bapak Ibu terkait materinya. Saat ini kita akan mencoba simulasi Bapak Ibu membuat peraturan kelas. Ya. Jadi saat ini nanti saya akan berposisi sebagai guru. Nanti Bapak Ibu sebagai seorang murid ya. Bapak Ibu kita akan coba simulasi. Bapak Ibu bawa pulpen ya? Izin dong. Kan cuma nek. Oh. Gantian. Atau kalau enggak kita tuliskan aja di papan tulis ya Bapak Ibu. Asik. Bos bilang kemarin. Masih banyak kan? Banyak. Mau dibawa? Mau dibawa ini. Acun mau dibawain pulpen nggak? Apa? Bawain pulpen dulu mereka. Langsung di depan aja lah. Apa?
Ayo maju. Namanya bagus kok. Kita punya motor 400 berapa sih? Siapa ibu ini? 90. Oke, kita buat dulu ya, kita simulasikan. Peraturannya kita buat 5 saja ya. Bapak Ibu ceritanya sebagai murid, silakan nanti munculkan peraturannya mau apa saja. Itu tidak harus kalimat positif ya, negatif itu nggak apa-apa. Oke, kira-kira silakan anak-anak ada kita buat peraturan kelas kali ini. Kira-kira apa nih peraturan di proses pembelajaran Bapak? Boleh makan di kelas. Boleh minum. Tidak boleh telat. Datang tepat waktu. Yang kedua, Boleh minum. Boleh makan. tidak boleh makan dan minum. Boleh. Boleh. Boleh makan dan minum di kelas. Buang sampah ada tempatnya. Sambil Di kolong dong. Buang sampah Buang sampah yang bukan buang makan. pada tempatnya. boleh ketemu Anda. Yang keempat, Boleh sambil dengerin musik. Ya betul. boleh Sambil dengerin musik. Mendengarkan musik. Boleh pindahin kursi sama meja. lagi Menggeser. Iya. satu lagi. Tidak boleh menggunakan handphone. Boleh. Boleh. Boleh main handphone. Masa apa ya? Iya anak-anak gitu kalau ditanya. Main HP. Apa sih kesepakatannya? Coba kita bikin kesepakatan boleh main handphone. Oke. Nah, Pas itu. langkah kedua Bapak Ibu setelah mungkin kalau peraturan kelasnya mungkin tidak hanya 5 ya, mungkin bisa 10 dan lain sebagainya, tergantung nanti kesepakatan bersamanya. Kemudian langkah kedua adalah ubah menjadi kalimat positif dulu Bapak Ibu. Datang tepat waktu. Yang satu, Datang datang tepat waktu, betul. 2, Bawa makanan sendiri. oh ini udah ada kalimat positif ya, atau mau diubah juga boleh? Diperkenankan. Oke, diperkenankan. Oh. Itu dihaluskan bukan dibuat positif ya. Menggunakan makanan minum. Makan Ini dan siapa sih? minum. Enak di kelas. Ya, jelas ya. Yang ketiga, ini udah positif ya. Ya. Ini buang punya. sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, Diizinkan. Diizinkan mendengarkan musik sambil belajar. diizinkan mendengarkan. Diizinkan Sambil Kalau belajar. mendengarkan musik sambil belajar, diizinkan mendengarkan. Diizinkan belajar sambil belajar. Kalau ditambah selama tidak mengganggu itu positif atau negatif? Izinkan mendengarkan musik selama tidak mengganggu. Tidak, itu kan negatif. Nah, Diizinkan mendengarkan musik. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Menggunakan earphone. Iya diizinkan mendengarkan musik dengan mendengarkan musik dengan earphone. Saat belajar. Earphone pada itu waktu nggak tertentu. aman. Kalau menggunakan headphone nanti anak bisa mendengarkan bunyinya ini enggak? Dengan suara pelan. Oh, dalam earphone itu. Dengan suara pelan. Ini pada saat Ya, bergerak. maksudnya bebas. Tertentu. Saat masak ada satu Suara pelan. Ya. Pada waktu-waktu tertentu. Tidak kan? Waktu kapan Oke, mau yang kelima, istirahat? Kalau saya boleh mengerti. boleh main HP apa? Boleh, Boleh. boleh main. Ketiga, Boleh. Boleh menggunakan HP jika digunakan. untuk proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran. Proses. Untuk Proses. ya. Jadi ini
ya Bapak Ibu yang harus dilakukan. Pertama, buat peraturan kelas, anak silakan asal aja kita tuliskan aja semua peraturan. Kemudian kita sepakati ini mau disepakati nggak dan sebagainya. Setelah itu baru ubah menjadi kalimat positif. Dan yang berikutnya adalah tarik menjadi keyakinan kelas. Oke. Komitmen. Yang satu berarti disiplin ya. Disiplin. Berarti keyakinannya adalah terkait kedisiplinan atau disiplin. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, kebersihan. Kesehatan udah. Terus apa lagi tadi tertib ya? Bisa Kebahagiaan. tertib. Ketertiban. dan nyaman. Yang nomor 4 tadi Kenyamanan. kenyamanan. Yang kelima, Yang berikutnya setelah itu Keenakan. boleh menggunakan HP untuk proses pembelajaran. Kemudahan. Kalau kata baik itu lalu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, buat peraturan kelasnya dulu. Terserah anak mau ada sampai berapa orang belajarnya ya, peraturannya. Baik itu negatif maupun positif, ya tampung saja dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah ubah menjadi kalimat positif peraturan tersebut. Setelah itu baru tarik menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi boleh 1 kata, 2 kata, atau 3 kata ya, tergantung ininya. Itu Bapak Ibu terkait proses membuat keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Berarti baju yang ditata tertib sekolah itu Perlu diubah. kan bisa diganti dan ini diganti dengan konsekuensi ya. Ya, sebenarnya gini Bapak Ibu, ketika semua kelas atau semua guru wali sudah melakukan ini sampai menarik keyakinan kelas, maka kita pun kedepannya bisa membuat peraturan sekolah pun seperti itu. Ya, kita dengan anak misalkan kita buat peraturannya seperti apa, peraturan sekolahnya, misalkan tidak boleh datang terlambat, berarti ubah menjadi kalimat positif juga. Dan kemudian keyakinan kelasnya apa, gitu. Jadi kalau ini sudah kita lakukan semua sampai keyakinan kelas, maka kita akan enak untuk melakukan restitusinya. Ketika anak melanggar, misalkan termasuk dengan konsekuensi, jadi bukan hukuman ya, bukan ini tapi konsekuensi. Ya, lebih kepada konsekuensi istilahnya, bukan hukuman. Jadi harapannya sih ke depan itu nanti sekolah pun bisa membuat keyakinan kelasnya sehingga nanti ketika proses melakukan restitusi itu kita bisa lakukan. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Berarti akan diajari bersama untuk membuat peraturan itu. Ya, betul. Termasuk Bapak Ibu yang semalam agak ramai itu terkait anak OSIS gitu ya, terkait batik, dan ada yang ini lagi gurunya juga seperti dan sebagainya. Sebenarnya itu kita bisa lakukan duduk bersama selama memang peraturannya itu kita buat dulu, kita sepakati bersama. Kita nanti ke depan akan duduk bersama dengan siswa buat peraturannya seperti apa, dan kita tarik keyakinan sekolahnya apa. Jadi apa ibaratnya, apa yang diharapkan murid, apa yang diharapkan guru. Karena setelah proses keyakinan kelas, sebenarnya ini masih ada langkah-langkah yang lain Bapak Ibu. Yang pertama terkait pembuatan diagram Y dan diagram T, itu masih ada langkah selanjutnya. Mungkin itu nanti di lain waktu saya akan coba sampaikan. Itu nanti kalau misalkan diagram T itu nanti akan ada pernyataan tampak seperti, misalkan
guru tugasnya apa, guru tugasnya bukan apa, seperti itu. Begitupun murid juga sama, murid tugasnya apa, murid tugasnya bukan apa, ya. Sehingga di diagram tersebut kita akan mengetahui, oh misalkan kalau guru misalkan tugasnya mengajar, tidak menghukum misalkan, atau misalkan tidak marah-marah dan sebagainya. Kalau siswa misalkan tugasnya misalkan tidak datang tidak terlambat dan lain sebagainya. Jadi ada langkah-langkah berikutnya setelah proses keyakinan kelas ini, ya. Tapi nanti di lain waktu akan saya sampaikan. Tapi untuk sementara kita sampai keyakinan kelas, sampai tadi adalah proses segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanyakan lagi? Ya. Ya, Bu Yuni dulu silakan. Menarik sih Pak Cu ya, kalau dibuat seperti ini untuk jadi aturan sekolah. Kan pertanyaannya nanti untuk komitmen itu diserahkan juga ke mereka atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, komitmen maksudnya konsekuensinya. Ya, konsekuensi. Kemudian yang kedua dalam hal ini berarti sekolah tidak bisa satu pihak memasang peraturan. Ya, karena memang sejatinya harusnya termasuk peraturan itu didiskusikan dengan orang tua, disepakati bersama juga gitu, tidak hanya sepihak dari sekolah. Memang harusnya seperti itu. Ya, yang ketiga butuh waktu gitu ya Pak Cuy. Betul. Kalau kedepannya kita mau seperti ini butuh waktu. Kalau salah saya pernah men-share video teman saya yang di luar pulau itu, dia bikin memang dikumpulin semua. Jadi anak-anak itu mulai dari kelas 1, 2, 3 itu dikumpulkan dan mereka seperti ini saran, terus di checklist mana yang sama dan kemudian dijadikan aturan sekolah gitu. Butuh waktu kumpul bareng. Betul, memang idealnya seperti itu. Nanti kita akan tapi saya harapkan sih nanti guru-guru wali membuat dulu peraturan kelas, kemudian kalimat positif, kemudian menjadi keyakinan kelas, ya. Begitupun misalkan guru mapel sendiri silakan buat seperti itu di kelasnya masing-masing, ya. Jadi setelah dari kelas itu sudah terbentuk keyakinannya, maka nanti ke depan itu kita akan membuat peraturan sekolah, kemudian akhirnya menjadi keyakinan sekolah. Memang perlu waktu Bapak Ibu. Kita mulai dari kelas dulu, buat peraturan kelas, kemudian sampai menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Ada lagi tadi Pak Rasul, silakan. Saya berpikir dengan kata peraturan saja sudah mengganggu, karena pasti ada iya, ada pagar-pagar gitu. Jadi apa ada istilah lain selain peraturan gitu supaya kita itu tidak terpagari, kita melakukan itu kesepakatan. Jadi bagi Bapak Ibu, dalam modul 1.4 ini memang istilahnya masih peraturan kelas, tapi yang nanti akan kita munculkan bukan peraturannya, tapi keyakinannya. Jadi inilah yang akan ditempel di kelas masing-masing, keyakinannya apa. Sedangkan peraturan ini adalah buat data kita bahwa misalkan tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh makan minum, kemudian tidak boleh menggunakan HP, dan itu hanya buat ibaratnya pegangan kita ya sebagai guru atau sebagai wali kelas. Tapi yang akan dimunculkan adalah ini. Makanya ketika dalam tadi segitiga restitusi itu, yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Gitu, misalkan anak melakukan pembulian, misalkan keyakinan apa yang keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, yang sudah disepakati bersama. Misalkan terkait bully, kan tidak boleh berbicara kasar, berarti berbicara harus yang baik dan sopan. Nah itu berarti keyakinan kelasnya apa nih terkait hal itu. Nah maka yang akan kita tanyakan itu terkait keyakinannya, bukan peraturannya, seperti itu. Tapi memang kata instruktur pun
sejelek-jeleknya itu kita bisa sebagai pemantau Bapak Ibu. Ya, Pak pemantau itu kembalikan ke peraturannya apa, kemudian konsekuensinya apa, seperti itu. Pak, maaf, ini ada contoh misalkan peraturan seperti yang semalam kita bahas tentang dari itu kayak make up sudah perempuan, kita tidak boleh memakai getil atau lip serum. Kita tulis ini ya. Iya. Misalkan peraturannya. Sementara keyakinannya ya tidak lip serum kan terutama itu untuk kesehatan. Tidak kesehatan kulit, kesehatan bibir gitu ya. Kan yang tidak boleh berwarna. Kalau serum tidak berwarna nggak apa-apa. Nah, kebanyakan sekarang serum itu kalau berwarna. Make up. Serum itu berwarna. Ada sih yang berwarna. Vaseline itu nggak berwarna. Oke. Sebenarnya gini, Bapak Ibu misalkan tidak boleh memakai make up. Makanya apa yang melatar belakangi kita tidak boleh memakai make up. Kita harus menyampaikan itu dulu. Mungkin kalau saya melihat terkait make up nih, kan kalau make up dengan menor dan sebagainya kan kelihatan ibaratnya wanita yang lebih tua dari usianya, ya kurang pantas lah, gitu, kayak wanita yang ini. Jadi kita bisa menyampaikan itu dulu. Jadi makanya ke depan itu terkait peraturan itu kita gali kenapa misalkan kita tidak boleh menggunakan make up, harus dijelaskan alasannya. Apakah dari sisi kesehatan kah, atau dari sisi kepantasan? Misalkan kalau misalkan untuk apakah untuk belajar pantas misalkan dandan pakai make up, lipstick, menor dan lain sebagainya gitu. Itu sih makanya ke depan itu lebih ke kenapa kita tidak membolehkan pakai make up seperti itu. Jadi itu dulu yang harus didasarkan. Jadi ketika nanti bentuk peraturan kelas atau nanti peraturan sekolah, maka kita bisa dari dua pihak. Misalkan ketika anak menyarankan misalkan boleh makan minum, misalkan sedangkan selama ini kita menyarankan tidak boleh makan minum. Jadi dari dua sisi kita harus sampaikan alasannya. Kalau anak mungkin bahkan misalkan datang pagi belum sempat sarapan, kita pengen makan biar sehat, mungkin alasannya itu. Tapi buat guru misalkan takut mengganggu dan sebagainya. Tapi kita cari titik tengah lah gitu. Misalkan boleh makan, misalkan kalau pagi hari karena belum sempat sarapan, misalkan itu diizinkan dan lain sebagainya. Termasuk untuk make up pun dari sisi siswa misalkan pengen bermake up, tapi kita harus gali juga alasannya apa untuk bermake up gitu. Mungkin kalau ingin terlihat tampil cantik, makanya kita juga sepakati juga apakah boleh bermake up atau tidak. Misalkan kalau boleh, batasannya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita melarang pakai make up, tapi kita sendiri tidak tahu kenapa kita harus melarang itu. Gitu. Seperti itu. Atau yang ketiga Pak, tadi kan alasan make up. Yang ketiga itu alasan agama ya. Mungkin make up bisa menghambat sampainya air ke kulit. Nah, bisa itu disampaikan betul. Karena itu jadi alasan mobilnya nggak sah. Sebenarnya kalau kayak gitu Pak, nih alasan anak-anak ya kalau saya tanya, misalnya kenapa sih kamu pakai makeup? Yang pertama nggak pede, karena merasa pucat. Yang kedua bibirnya kering. Yang ketiga gampang Bu, kalau bodoh tuh bakal luntur kan aku cuci muka dulu. Nanti habis itu mereka touch up gitu. Jadi memang sebetulnya kita harus punya standar gitu. Kan maksudnya makeup itu kayak misalnya dia pakai bedak itu udah pakai makeup. Nah, mungkin ada standarisasinya aja ditentukan. Kayak misalnya yang selama ini udah ada kan boleh mereka boleh mereka makeup tapi tidak berwarna. Artinya bedaknya pakai bedak biasa, bukan bedaknya ada foundationnya kayak gitu. Lalu kayak misalnya bibir itu boleh pakai pelembab, boleh pakai lip tint, lip serum atau apapun tapi tidak berwarna. Jadi yang tekankannya tidak berwarnanya gitu loh. Karena kan kalau misalnya nanti kan semuanya ada warnanya, ada yang nggak ada warnanya gitu. Ya, jadi intinya Bapak Ibu ke depan itu kita harus buat kesepakatan bersama. Artinya ketika anak pengen pakai make up pun, maka kita bisa batasi make upnya bolehnya apa? Gitu. Jadi ke depan itu nanti setelah peraturan kelas atau keyakinan kelas dibentuk, maka kita ke depan akan mencoba membuat peraturan sekolah. Kita duduk bersama dengan siswa pengen seperti apa, kita pun seperti apa.
Tapi yang pasti kita harus menarik alasannya kenapa kita misalkan melarang ini, dan kita juga harus tahu juga apa alasannya siswa pengen melakukan itu gitu. Jadi kita harus sama-sama gitu. Dan kita carikan titik tengahnya gitu. Ya mungkin tadi terkait make up, betul misalkan alasannya karena ada yang bibirnya kering dan alasan kesehatan dan sebagainya. Ya kita pun sebagai guru atau yang di sekolah harus itu juga batasan kita apa nih, tidak boleh make up tuh, misalkan tidak boleh menor, berarti kan terkait warna juga kan. Nah, apakah misalkan ke depan lip tint atau lip balm yang tidak berwarna diperbolehkan atau tidak? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang berikutnya itu apakah seperti visi-misi? Visi-misi kan mestinya setelah apakah setelah berapa tahun, apa setelah berapa periode akan berganti. Kalau tadi duduk dengan siswa kan berarti ketika tahun baru apa duduk lagi dengan siswa dengan peraturan baru lagi atau bagaimana? Ya, sebenarnya itu teknis ya. Artinya ketika ada pihak-pihak yang ingin meninjau kembali, maka bisa dilakukan. Tapi selama peraturan itu tidak ada yang berniat untuk meninjau, ya berarti diteruskan aja gitu. Misalkan tahun depan, misalkan ada yang mau meninjau Pak, boleh nggak saya mengajukan peninjauan terkait peraturan ini? Gitu. Nah itu kita ajak gitu, diskusi lagi. Tapi mungkin tidak pada semua peraturan ya, karena kan anak itu akan meninjaunya mungkin hanya 1 atau 2 poin saja, tidak semua peraturan. Gitu. Ada lagi? Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk materi hari ini terkait budaya positif. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa melakukan apa yang sudah tadi saya sampaikan. Sekali lagi, saya sebagai calon guru penggerak mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama melakukan kegiatan budaya positif ini, ya, mulai dari membuat peraturan kelas, kalimat positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian nanti kita juga dorong kepada pihak sekolah, pada kepala sekolah untuk melakukan peraturan sekolah pun untuk dilakukan bersama-sama dengan siswa, melakukan sampai dengan keyakinan sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.